Baik, perkenalkan saya Petra Kaleska Manuela. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari sistem muskuloskeletal dari ekstremitas bawah tubuh manusia. Untuk dari pembahasan saya akan membahas tentang pertama yaitu muskulus dari ekstremitas bawah, dan kedua saya akan menjelaskan mengenai insersio dan origo dari muskulus tersebut. Untuk otot ekstremitas bawah yang pertama ada musculus psoas major. Dia berfungsi untuk gerakan fleksi dari pinggul. Bisa lihat dari video ini, animasi ini, dia akan melakukan gerakan fleksi pada pinggul dan akan bekerja sama dengan otot-otot lainnya yang akan saya juga jelaskan nanti. Mereka akan bersinergi satu sama lainnya. Dan untuk origonya beserta dengan insersio dari musculus psoas major ini dapat kita lihat. Kita isolasi terlebih dahulu. Untuk origonya, dia melekat dari prosesus tulang lumbar 1 yang ini, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Bentar. Nah, ini yang kelima. Kemudian untuk yang origo berikutnya, dia melekat pada ini tulang lumbar toraks yang ke-12, lumbar 1, lumbar 2, 3, 4, dan 5. Mohon maaf. Jadi itu untuk origonya. Kemudian untuk insersionya, dia melekat pada trochanter minor dari tulang femur. Ini yang minor karena dia lebih kecil, dan ini trochanter mayor. Baik, untuk otot yang kedua ada otot musculus iliacus. Dia ada terletak pada origonya. Origonya pada bagian fossa iliaca dari tulang iliaca ini, dan dia akan melekat juga sebagian pada bibir-bibir dari tepi-tepi ini, dari tepi krista iliaca. Bisa kita lihat. Bentar, kita akan isolasi gambar musculus iliacusnya terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita lihat dia menempel pada fossa iliaca ini sepenuhnya dan pada bibir-bibir dari krista iliaca. Kemudian dia untuk insersionya, uniknya dia juga melekat pada otot musculus psoas major tadi. Jika kita lihat ini di gambarnya, nah, dia akan bersamaan dengan musculus psoas major akan berinsersio ke trochanter minor dari femur. Untuk fungsinya juga sama, dia berfungsi sebagai otot fleksi pada pinggul. Dapat kita lihat dari video ini. Sama juga, dia bekerja sama dengan otot psoas major atau musculus psoas major tadi. Baik, untuk muskulus berikutnya adalah musculus sartorius. Dia berfungsi untuk gerakan abduksi paha, kemudian fleksi paha, dan gerakan rotasi lateral dari paha. Bisa kita lihat, ini untuk gerakan abduksi dari paha itu, dia bergerak menjauhi median tubuh. Kemudian untuk gerakan berikutnya adalah gerakan fleksi paha atau flexion of the hip. Ini bisa kita lihat, dan gerakan rotasi lateral bisa kita lihat. Nah, dia bergerak menjauhi median tubuh, rotasi lateral. Untuk origo dan insersionya kita bisa lihat. Nah, dia untuk insersionya terletak pada spina iliaca anterior superior. Di sini letaknya untuk origonya tadi. Dan untuk
untuk dari insersionya dia terletak pada aspek proksimal dari tulang tibia. Bisa kita lihat ini. Nah, baik, untuk muskulus berikutnya adalah muskulus fascia lata. Dia berfungsi untuk gerakan fleksi paha, kemudian gerakan rotasi medial paha, dan kemudian abduksi paha itu sendiri. Nah, bisa kita lihat ini untuk gerakan rotasi medial. Dia akan bergerak ke arah sana, ke arah sumbu tubuh sebesar 0 sampai 40 derajat. Kemudian untuk fungsi berikutnya dia adalah gerakan fleksi paha 0 sampai 140 derajat. Bisa kita lihat ini. Nah, kemudian untuk gerakan abduksi ini adalah videonya. Ya, ini gerakan abduksi. Untuk origo dan insersionya bisa kita isolasi terlebih dahulu. Dia untuk origonya dia terletak pada spina iliaca anterior superior. Ini bisa kita lihat. Kemudian untuk insersionya dia terletak pada aspek proksimal dari tulang os tibia. Ini dia. Bisa kita hide dulu. Nah, ini dia. Dia akan berinsersio di sini. Ini adalah os tibia. Baik, untuk berikutnya ada kelompok dari musculus yang disebut dengan musculus quadriceps femoris, yang terdiri dari musculus rectus femoris, kemudian ada musculus vastus lateralis dan musculus vastus medialis, dan di dalam dari musculus rectus femoris ini ada yang namanya musculus vastus intermedius. Ini saya hide terlebih dahulu. Nah, ini tadi itu adalah keempat dari kelompok musculus quadriceps femoris. Dari keempat ini semuanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk gerakan fleksi lutut. Bisa kita lihat pada animasinya. Nah, ini fungsinya. Dia untuk gerakan fleksi pada lutut. Nah, ini yang tadi adalah vastus medialis, ini musculus rectus femoris, ini musculus vastus lateralis, dan di dalamnya ada musculus vastus intermedius. Nah, untuk masing-masing dari origo dan insersionya kita mulai dari musculus vastus lateralis terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat untuk origonya dia terletak di bagian lateral dari aspek femur ini. Kita bisa melihat. Nah, ini tulang femur. Dia berasal dari situ origonya, dan insersionya di sini tidak terlihat ya, cuma dia akan melekat pada bagian dari yang namanya adalah tuberositas tibialis, atau bisa juga saya jelaskan sedikit. Untuk tuberosity atau tuberositas ini adalah tonjolan, dan untuk tibialisnya berarti tonjolan pada tibialis. Nah, kita bisa melihat dari sini, ini ada tonjolan. Saya hide. Nah, ini dia akan menempel di sini. Dia akan terhubung juga dengan yang namanya ligamen patellar ini, ligamentum patellae. Jadi semua otot quadriceps femoris tadi akan melekat, dibantu oleh ligamentum patellae tadi pada aspek tuberositas dari tibialis ini. Nah, bisa kita lihat. Lalu kemudian untuk vastus medialis, musculus vastus medialis,
untuk origonya dia berasal dari bagian medial dari aspek femur, bisa kita lihat ini. Nah, dia berasal dari sini. Dia sepanjang ini pada aspek medial dari femur, os femur, dan dia juga insersionya sama karena mereka otot quadriceps femoris ini sama semua dari bagian insersionya. Dan kemudian untuk musculus vastus intermedius, nah dia akan origonya berasal dari aspek proksimal. Ya, kita bisa lihat sini, nah dari aspek proksimal dari os femur, dan juga dia akan berinsersio pada bagian yang sama tadi pada bagian yang namanya adalah tuberositas atau tonjolan pada tibia atau tuberositas tibialis. Sedangkan sama juga untuk rectus femoris. Nah, ini origonya berasal dari aspek spina iliaca anterior inferior. Nah, bisa kita lihat dia berasal dari sini, origonya dari spina iliaca anterior inferior. Tonjolan di sini ada spina iliacanya, dan dia juga sama untuk insersionya pada tuberositas tibialis. Nah, bisa kita lihat juga untuk fungsi-fungsinya tadi ya, dia untuk gerakan ekstensi dari lutut bisa kita lihat, dan juga tapi untuk rectus femoris dia juga bisa untuk gerakan fleksi dari paha juga. Nah, bisa juga sama. Jadi itu untuk muskulus berikutnya ada musculus gluteus maximus, ini dia paling luar, dan kemudian ada musculus, misalnya ini ada musculus gluteus medius di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti ada yang terakhir paling dalam, yaitu ada musculus gluteus minimus, ini kedua ini. Nah, baik, untuk fungsi-fungsi dari gluteus tadi kita akan mulai dari gluteus maximus. Fungsinya untuk gerakan abduksi paha, kemudian gerakan rotasi lateral paha, dan ekstensi paha. Kita bisa lihat dari animasinya, ini dia adalah gerakan abduksi. Kita lihat dari sisi posterior tubuh, ini gerakannya dia untuk gerakan abduksi. Dan untuk gerakan yang rotasi lateral kita bisa lihat, nah dia akan bergerak ke arah lateral tadi sempat pada bagian ini. Nah, ini untuk gerakan lateral, rotasi lateral, dan untuk gerakan ekstensi paha bisa kita lihat. Nah, ini gerakan ekstensi pahanya. Baik, untuk berikutnya fungsi dari gluteus medius, ini fungsinya untuk gerakan rotasi medial dan abduksi paha juga sama. Tapi yang ini tadi gerakan rotasi medial, bedanya dia akan bergerak ke arah tengah sumbu tubuh.
Nah, bisa kita lihat dari sisi anteriornya. Nah, dia akan bergerak ke arah medial, rotasi medial. Lalu ada di dalamnya lagi ada gluteus minimus, lebih profunda. Dia fungsinya juga sama untuk gerakan rotasi medial dan ada abduksi pahanya. Ini adalah gerakan dari rotasi medial gluteus minimus. Nah, dia akan bergerak ke arah lateral, ke arah medial, mohon maaf, ke arah medial, dia ke arah tengah sumbu tubuh. Bisa kita lihat. Kemudian dia ada juga gerakan abduksinya, bisa kita lihat. Nah, abduksinya, peranannya, dia ada di dalam sana tadi karena ini lebih profunda, nggak kelihatan. Nah, itu. Kemudian baik untuk insersio dan origo dari gluteus tadi, mulai dari gluteus musculus gluteus maximus, kita bisa lihat di sini dia untuk origonya dari musculus gluteus maximus ini dia berasal dari aspek posterior dari os iliaca di sini sebagian, dan sebagian ada pada os sacrum, dan juga pada aspek sebagian sedikit sini pada bagian os coccyx. Nah, dan dia akan berinsersio pada bagian ini tadi yang disebut dengan, mohon maaf salah itu, dia akan melekat. Nah, ini tadi gluteus maximus, dia akan berinsersio ke bagian yang disebut dengan tuberositas dari tibia. Di sini tadi letaknya, dia akan melekat pada tonjolan dari os tibia. Kita bisa lihat di sini dia jalurnya, kemudian akan menempel di sini. Nah, itu. Kemudian untuk musculus medius ini, dia untuk origo dan insersionya bisa kita lihat. Nah, untuk dari origonya dia berasal dari bagian posterior dari os iliaca, ini bagian os posterior superior dari os iliaca. Kemudian dia akan berinsersio ke bagian trochanter mayor dari os femur. Nah, bisa kita lihat. Nah, lalu untuk musculus gluteus minimus ini dia akan berorigo dari bagian aspek posterior inferior dari os iliaca dan akan berinsersio pada bagian trochanter mayor dari os femur juga. Bisa kita lihat dari, nah ini dia akan melekat pada sini, pada trochanter mayor dari os femur. Sedangkan kalau ini tadi gluteus, musculus gluteus medius juga sama. Nah, baik, untuk selanjutnya ada kumpulan otot-ototnya sebagai lateral rotator. Yang pertama ada yang namanya musculus piriformis
ada di bagian dalam ini tadi. Nah, ini adalah musculus piriformis, bisa kita buka lagi. Ini adalah musculus piriformis. Kemudian ada juga yang namanya musculus gemellus superior ini, dan yang inferior, yang musculus gemellus superior dan inferior. Dan ada juga musculus obturator internus. Ini dia gunanya untuk gerakan rotasi lateral, bisa kita lihat. Nah, fungsinya dia bersamaan tadi dengan semua otot-otot yang saya sebutkan, mulai dari musculus piriformis, kemudian musculus gemellus superior dan inferior, serta musculus obturator internus. Dia berfungsi untuk gerakan rotasi lateral. Bisa kita lihat. Nah, baik, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai otot-otot aduktor. Yang pertama, dia adalah musculus adductor longus. Kemudian di dalamnya ada musculus adductor brevis, lalu ada musculus adductor magnus dan musculus gracilis. Nah, fungsinya tadi keempat otot tersebut, musculus sebagai musculus adductor untuk melakukan gerakan aduksi. Nah, ini fungsinya keempat itu tadi, dia berfungsi sebagai aduktor. Ini tadi musculus adductor brevis, ini di permukaannya ini ada musculus adductor longus, di bawahnya di profundanya ada musculus adductor magnus, dan yang panjang ini musculus gracilis. Baik, berikutnya adalah musculus pectineus. Ini dia berfungsi untuk gerakan fleksi pada paha. Nah, dia berfungsi untuk gerakan fleksi pada paha. Itu dia ototnya tadi. Kemudian dia berorigo pada bagian superior dari pubik ramus. Ini adalah pubik, os pubik. Pada bagian ini ada pubik ramus superior, dan dia akan berinsersio pada bagian posterior pada femur, yang disebut dengan garis pectineal atau pectineal line. Dia akan berinsersio di situ. Kita akan lihat. Nah, ini dia tadi ya, berasal dari origonya dari pubik ramus superior, dan dia akan pada insersionya di pectineal, garis pectineal dari femur di bagian posteriornya. Kemudian baik, untuk penjelasan berikutnya kita akan lanjutkan ke bagian kaki bawah. Kaki bagian bawah, mulai dari musculus yang pertama adalah musculus tibialis anterior, di mana musculus ini berorigo dari aspek proksimal lateral dari os tibia, dan akan berinsersio ke os metatarsal pada aspek inferomedialnya untuk metatarsal nomor 1 atau jempol kaki, dan juga dia berinsersio
ke os uniformis medialis. Kita akan lihat ini adalah sisi dari origonya tadi, bagian proksimal lateral dari os tibia, dan akan berinsersio ke bagian dari os uniformis medial yang ini, dan juga ke bagian inferomedial dari os metatarsal nomor 1. Baik, untuk muskulus yang berikutnya adalah musculus extensor digitorum longus, di mana muskulus ini berorigo dari aspek proksimal lateral dari os fibula dan akan berinsersio pada aspek permukaan atau dorsal dari os falang medialis dan distalis untuk digit nomor 2, 3, 4, dan 5. Kita akan lihat ini dia tadi berorigo dari aspek proksimal lateral dari os fibula. Kita lihat dia ada di ujung proksimalnya dan kemudian dia pada sisi lateralnya, dan dia akan berorigo pada permukaan atau dorsal dari os phalanx medialis maupun distalis. Ini yang distalis, ini yang medialis. Dia berinsersio mulai dari digit nomor 2, 3, 4, dan 5. Untuk muskulus yang berikutnya adalah musculus extensor longus. Ini bisa dilihat, musculus extensor hallucis longus ini berorigo dari aspek tengah-tengah dari sisi medial dari os fibula. Bisa kita lihat dari tengah-tengah dari os fibula dari sisi medialnya, dan dia akan berinsersio ke aspek dorsal dari os palang distalis nomor 1 pada jempol kita. Bisa kita lihat. Nah, dia berorigo dari tengah-tengah os fibulanya dari sisi medialnya, dia berorigo di situ, kemudian dia akan berinsersio pada aspek dorsal dari os falang distalis nomor 1. Untuk yang berikutnya adalah musculus fibularis brevis, berarti dia yang lebih pendeknya. Dia ini berorigo dari sisi lateral, ya, ini dari sisi lateral dari os fibula. Nah, kita bisa lihat. Kemudian dia nantinya akan berinsersio ke tuberositas. Bentar, dia akan berinsersio ke tuberositas dari os metatarsal nomor 5. Nanti dia di sini pada tonjolan dari os metatarsal nomor 5. Bisa kita lihat dari permukaan yang di sini. Nah, pada bagian tonjolan yang ada di sini.
Untuk muskulus yang berikutnya adalah musculus fibularis tertius. Dia berorigo dari aspek distal medial dari os fibula. Kita bisa lihat dia dari origo yang dari sini menjauh distal, dan kemudian dia pada area sisi medialnya juga, dan dia akan berinsersio ke badan atau permukaan badan dari os metatarsal nomor 5. Bisa kita lihat di sini. Untuk muskulus yang berikutnya adalah musculus fibularis longus, di mana dia ini berorigo dari aspek proksimal dan sepanjang lateralnya dari os fibula. Ini bisa kita lihat panjang ini dia berorigonya panjang sisi dari sisi proksimal lateralnya, kemudian dia akan berinsersio ke aspek plantar pada os metatarsal nomor 1 dan juga ke bagian dari os cuneiformis medialis. Bisa kita lihat ini os metatarsalnya nomor 1 dan os cuneiformi medialis. Untuk muskulus yang berikutnya kita akan bisa memutar gambar ini dari sisi posterior tubuh. Kita akan lihat di sini ada kelompok muskulus yang disebut dengan triceps surae, yang terdiri dari musculus gastrocnemius yang juga terdiri dari kaput yang lateral dan medial. Di dalamnya ada musculus soleus. Nah, ketiga ini membentuk kelompok muskulus yang disebut dengan triceps surae. Pertama, kita akan membahas dari musculus gastrocnemius terlebih dahulu. Untuk yang musculus gastrocnemius yang lateral, di sini dia awalnya berorigo dari aspek kondilus lateral dari os femur dan akan berinsersio ke bagian posterior dari os calcaneus yang ini melalui tendon yang dinamakan tendon calcaneus atau Achilles. Nah, kemudian untuk gastrocnemius yang kaput medial ini kita bisa lihat dia berorigo dari kondilus medial dari os femur dan juga sama dia akan berinsersio ke posterior dari os ke sisi posterior dari os calcaneus tadi. Nah, berikutnya adalah musculus soleus. Ini dia berorigo. Dia berorigo dari sisi posterior dari os fibula. Kita bisa lihat ini dari sisi posterior proximal posterior dari os fibula, dan juga dia sebagian di sini berorigo dari garis soleus sebutannya. Nah, lalu dia juga berinsersio pada os calcaneus pada sisi posteriornya. Baik, untuk muskulus yang berikutnya adalah musculus flexor hallucis longus. Muskulus ini dia berorigo dari aspek distal posterior dari os fibula, dan dia kemudian
akan berinsersio ke os falang distalis nomor 1 pada aspek plantarnya di bawah. Nah, kemudian baik untuk muskulus yang berikutnya adalah musculus flexor digitorum longus. Nah, muskulus ini dia berorigo dari bagian posterior dari os tibia, dan dia kemudian akan berinsersio ke bagian aspek plantar dari badan pada os falang distalis nomor 2 yang ini, kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Berikutnya adalah musculus tibialis posterior. Untuk musculus tibialis posterior ini dia berorigo dari aspek posterior dari os tibia dan os fibula. Bisa kita lihat di sini dari aspek posteriornya. Kemudian dia nantinya akan berinsersio ke tuberositas dari os navicular yang ini, tonjolannya ada di sini di samping ini. Kemudian dia juga akan berinsersio ke aspek plantar dari os cuneiformis yang medial, intermedial atau intermediat, kemudian yang lateral, cuneiformis medial, intermedial, dan lateral, dan juga ke bagian plantar dari os metatarsal nomor 2, 3, dan 4. Kemudian untuk muskulus yang berikutnya adalah musculus popliteus. Nah, di mana dia ini awalnya berorigo dari bagian anterior dari os femur. Kemudian dia nantinya akan berinsersio ke bagian posterior dari os tibia. Bisa kita lihat. Nah, dari bagian anterior distal dari os femur, dan dia akan berinsersio tadi origo, ini dia akan berinsersio ke os tibia bagian proksimal posteriornya. Kemudian ada muskulus berikutnya yaitu musculus plantaris. Dia ini awalnya berorigo dari supracondylus lateral dari os femur, yang lateralnya supracondylar atau supracondylus garisnya pada area ini. Kemudian dia akan berinsersio ke bagian posterior dari os calcaneus. Nah, baik, kita akan lanjutkan untuk muskulus yang berikutnya. Kita akan ke bagian dorsal dari telapak kaki. Di sini pertama ada musculus extensor hallucis brevis, di mana muskulus ini dia awalnya berorigo
dari bagian dorsolateral dari os calcaneus. Bisa kita lihat sini dari dorsolateral dari os calcaneus. Kemudian dia akan berorigo ke badan dari os palang proksimal dari nomor 1 atau pada jempol. Kemudian untuk muskulus yang berikutnya adalah muskulus extensor digitorum brevis. Nah, dia muskulus ini juga sama origonya dari aspek dorsolateral dari os calcaneus, dan dia kemudian akan berinsersio ke bagian permukaan dorsal dari os palang medialis nomor 2, 3, dan nomor 4. Untuk muskulus yang berikutnya, di sini ada muskulus yang namanya musculus interossus dorsalis pedis primus, kemudian di sini ada yang pedis secundus, habis itu tertius dan quartus. Apa maksudnya dari namanya? Kita sudah tahu interossus berarti muskulus ini berada di antara os atau tulang-tulang. Untuk yang pertama, dia di antara os metatarsal nomor 1 dan 2. Pada kalau yang ini dia berbatasan dari aspek lateral dari os metatarsal nomor 1 atau os primum metatarsi pada aspek lateral, dan dia berbatasan dengan aspek medial dari os secundum metatarsi. Dan juga untuk musculus interossus dorsalis pedis yang secundusnya yang kedua juga sama caranya. Dia terletak dihimpit oleh musculus metatarsal nomor 2 dan 3, dan dia dijepit pada aspek lateral dari os metatarsal nomor 2 dan aspek medial dari os metatarsal nomor 3. Dan untuk musculus interossus yang ketiga dan keempat juga demikian. Berikutnya kita akan melihat dari sisi inferior, atau kita akan melihat bagian plantar dari kaki. Kita lihat dari sisi inferiornya. Di sini ada yang namanya musculus abductor digiti minimi. Nah, di sini muskulus ini dia berorigo dari processus lateral dari os calcaneus, tapi ada juga beberapa sumber mengatakan dia berorigo pada sebagian dari aspek medial juga dari os calcaneus, karena terlihat di sini dia ada sampai ke bagian medialnya sedikit, bisa kita lihat. Nah, dan dia akan berinsersio ke aspek lateral dari dia akan berinsersio ke aspek lateral dari os palang proksimal nomor 5 atau pada kelingking. Kemudian kita hide yang ini. Untuk muskulus yang berikutnya ada musculus digitorum brevis. Nah, untuk muskulus yang ini dia akan berorigo dari aspek processus medial yang ada di bawah itu. Kemudian dia akan berinsersio
ke aspek plantar dari badan os falang yang medial dari nomor 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk muskulus yang berikutnya ini ada muskulus adalah muskulus quadratus plantae. Nah, dia berorigo dari aspek medial dan lateral dari calcaneus. Dia akan berinsersio ke tendon flexor digitorum longus. Nah, lalu yang berikutnya ada musculus abductor hallucis. Dari namanya, dia akan mengabduksi jempol kaki kita. Bisa kita lihat, ini dia berorigo dari prosesus medial dari os calcaneus. Kita akan isolasi terlebih dahulu. Nah, kemudian dia akan berinsersio ke bagian medial dari os falang proksimal nomor 1 atau pada jempol kita. Nah, dia untuk gerakan abduksi. Nah, kemudian di sini ada muskulus yang namanya musculus lumbricalis pedis, di mana muskulus ini ada yang terdiri dari musculus pedis yang primus, lumbricalis pedis primus, kemudian yang secundus, tertius, dan quartus. Fungsinya dia untuk membantu dalam gerakan fleksi pada kaki. Bisa kita lihat. Nah, ini fungsi dari otot-otot muskulus tadi. Kemudian setelah itu ada musculus flexor digiti minimi pedis, di mana muskulus ini berfungsi untuk sebagai flexor pada kaki atau pada jari-jari kaki. Sama seperti tadi, dia juga membantu di situ. Kemudian untuk origo dan insersionya kita bisa lihat. Untuk origonya, dia berorigo dari aspek plantar, ya, dari aspek plantar dari os metatarsal nomor 5. Kemudian dia akan berinsersio ke bagian aspek plantar dari os falang proksimal yang nomor 5 atau pada jari tulang jari kelingking, yaitu. Kemudian baik, untuk muskulus yang berikutnya adalah musculus interossus plantaris. Nah, di mana muskulus ini seperti yang musculus interossus dorsalis tadi, dia terletak di antara os-os metatarsal. Nah, ini yang primus yang pertama, ini yang secundus kedua, dan ini yang tertius yang ketiga. Nah, dia terletak di antara os metatarsal nomor 2, 3, 4, dan 5. Contohnya untuk penamaannya, dia berorigo. Untuk yang musculus interossus yang plantarisnya secundus ini, dia berorigo dari aspek medial, dari aspek medial os metatarsal nomor 4, dan dia akan berinsersio ke aspek, ya, ini ke aspek medial dari os
falang proksimal nomor 4. Nah, dan begitu dan seterusnya, begitu juga untuk yang misalkan yang musculus interosseus plantaris yang tertius, dia berorigo dari aspek medial dari os metatarsal nomor 5, dan dia akan berinsersio ke aspek proksimal, ya, ke aspek medial dari os falang proksimal nomor 5 atau pada jari kelingking, ya. Untuk muskulus yang berikutnya adalah musculus caput obliquum adductoris hallucis, yang dia berfungsi untuk gerakan aduksi pada jari-jari kaki. Pada jari-jari kaki dia gerakan aduksi, bisa dilihat. Kemudian untuk muskulus yang berikutnya adalah musculus flexor hallucis brevis. Musculus flexor hallucis brevis ini dia awalnya berorigo dari aspek plantar dari os kuboid ini, dari os kuboid dan dari os cuneiformis lateral. Bisa dilihat di sini. Nah, ini dimana dia ini kemudian juga berinsersio ke aspek medial, yang ini aspek medial, kemudian ke aspek lateral dari os falang proksimal nomor 1. Berarti dia melekat di aspek plantar, medial, dan lateral dari os falang proksimal nomor 1 atau pada jempol. Nah, ini yang proksimalnya. Kemudian yang di ujungnya adalah yang distal. Dia berfungsi untuk gerakan aduksi juga. Bisa kita lihat dia melakukan gerakan aduksi. Kemudian baik, setelah menjelaskan mengenai origo dan insersio dari musculus ekstremitas inferior pada bagian yang bawahnya, kita akan menjelaskan fungsi-fungsi dari muskulus-muskulus secara garis besarnya. Untuk yang kelompok-kelompok dorsiflexor yang melakukan gerakan dorsifleksi ada musculus tibialis anterior, kemudian musculus extensor digitorum longus, kemudian ada musculus extensor hallucis longus, dan ada musculus fibularis tertius. Bisa kita lihat animasinya. Ini gerakan dorsifleksi. Nah, ini diprakarsai oleh muskulus ini tadi, tibialis anterior, kemudian muskulus ini adalah muskulus extensor digitorum longus, kemudian ini muskulus tertius fibularis atau musculus fibularis tertius, kemudian musculus extensor hallucis longus, ya. Berikutnya untuk gerakan plantar fleksi, kebalikan dari dorsifleksi tadi, ini ada muskulus, kita bisa lihat. Nah, di sini ada untuk gerakan plantar fleksi, ini diprakarsai oleh muskulus. Yang pertama ada muskulus gastrocnemius, baik itu kaputnya yang medial maupun yang lateral. Ini kemudian di bawahnya, di profundanya ada musculus soleus, kemudian ada musculus plantaris, tidak terlihat di sini karena ketutupan. Kemudian ada juga di dalamnya ini
Sampingnya ada musculus fibularis longus. Ya, kemudian ada di sini musculus soleusnya tadi sudah disebutkan. Kemudian ada musculus longus digitorum longus, maksud saya musculus digitorum longus. Kemudian ada musculus fibularis brevis, kemudian musculus fibularis longusnya ini tadi ya itu untuk berfungsi gerakan-gerakan plantar fleksi. Dan untuk yang musculus triceps surae tadi seperti yang sudah dijelaskan, dia akan dihubungkan oleh tendon yang disebut dengan tendon calcaneal atau tendon Achilles yang akan melekat pada bagian posterior dari os calcaneus. Kemudian baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang inervasi persarafan dari ekstremitas bawah tubuh manusia. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Di sini kita akan menggunakan layar satu dari nervusnya agar terlihat garis besarnya terlebih dahulu. Untuk ekstremitas bagian bawah, di sini ada nervus yang cukup besar ini disebut dengan nervus ischiadius. Nah, nervus ini dia mempersarafi bagian-bagian posterior dari femur, kita bisa lihat. Kemudian dia akan kemudian bercabang, disebut cabangnya adalah menjadi nervus fibularis communis. Nah, untuk areanya belum terlihat, kita akan naikkan layar nervusnya agar terlihat secara garis besarnya. Nah, percabangan dari nervus ischiadius tadi yang panjang tadi akan menjadi nervus tibialis yang mempersarafi area-area dari tibia. Bisa kita lihat ini adalah os tibia, ini tadi nervus tibialisnya, kita bisa lihat dari sisi posterior tubuh. Kemudian untuk percabangan dari nervus ischiadius berikutnya adalah nervus fibularis communis. Dari namanya, nervus fibularis communis ini akan kemudian bercabang lagi menjadi nervus fibularis. Nah, tadi ya, ini nervus fibularis communis akan bercabang menjadi nervus fibularis yang lebih profunda. Kita lihat dari sisi lateralnya ya. Dari sisi lateral ini dia akan bercabang menjadi yang nervus fibularis yang profundus, yang lebih dalam. Kita akan coba nyalakan layarnya. Nah, dia akan lebih profunda. Sedangkan untuk cabang yang berikutnya adalah musculus fibularis superficialis, berarti dia agak lebih ke permukaan. Kita coba lihat. Ya, dia terlihat sampai ke permukaan. Itu dia nervus fibularis superficialis. Kita undo terlebih dahulu. Kemudian untuk aspek yang penting berikutnya, di sini ada juga nervus sapeneus. Nah, dia itu berasal dari percabangan, sebentar. Dia berasal dari area percabangan dari nervus yang cukup panjang. Dia berasal dari nervus ini, berasal dari nervus femoralis. Nah, nervus femoralis tadi selain bercabang menjadi nervus sapeneus, akan saya jelaskan secara singkat juga, dia akan bercabang menjadi cabang-cabang yang disebut dengan rami muscularis nervi femoralis. Ya, dia bercabang untuk mempersarafi otot-otot yang melekat pada
os femur. Kemudian kita akan ke sisi posterior tubuh, ke area gluteus. Di sini secara garis besarnya ini tadi adalah nervus ischiadiusnya, dan ini adalah ramus anterior nervi sacralis terti yang ketiga, kemudian yang kedua dan yang prima atau primis, sacralis primis, rumus anterior nervi sacralis primi, satu, dua, dan yang ketiga. Nah, untuk area gluteus secara umumnya di sini ada nervus gluteus yang superior, dan yang ini adalah nervus gluteus yang inferior. Seperti juga baik di sampingnya juga. Untuk area ini, untuk yang area sinistrinya. Kemudian bentar, yang ini untuk area yang dextranya pada sisi posterior.